Gerhana matahari sangat menakjubkan untuk disaksikan karena bulan dan matahari tampak tumpang tindih dengan sempurna di langit kita. Meskipun matahari jauh lebih besar, sekitar 400 kali lipat. Masalahnya, bulan juga 400 kali lebih dekat ke planet kita sehingga ukurannya terlihat sama bagi kita. Sayangnya pada suatu saat dalam sejarah planet kita, gerhana matahari tidak akan terjadi lagi. Bulan sebenarnya bergerak menjauh dari bumi, bergeser sekitar 4 cm setiap tahunnya. Karena pergerakan ini, bulan tidak akan lagi sepenuhnya menghalangi matahari. Para ahli di NASA kemudian menghitung kapan gerhana matahari terakhir akan terjadi. Mereka mengatakan bahwa itu masih akan memakan waktu sekitar 600 juta tahun lagi. Jadi bisa dikatakan tidak ada satupun dari kita yang akan berada di sini untuk melihatnya. Ngomong-ngomong tentang hal-hal yang tidak akan kita lihat seumur hidup kita mungkin perlu menambahkan bintang yang meledak ke dalam daftar itu. Kita tahu seperti apa bentuk bintang ketika mereka memudar karena teleskop, tapi kita tidak akan pernah melihat bintang dengan mata telanjang meledak di atas kita. Betelgeuse mungkin terdengar asing, tapi asal kamu tahu kalau bintang ini merupakan bintang super besar merah yang berada 1000 tahun cahaya dari bumi. Yang istimewa dari bintang ini adalah ia bisa saja meledak dan menampilkan pemandangan yang belum pernah dilihat dari bumi. Bintang ini selalu menjadi misteri kapan ia akan meledak. Yang kita tahu, Betelgeuse sedang berada di tahap akhir pembakaran karbon inti dan fase pembakaran karbon ini biasanya berlangsung sekitar 1000 tahun. Perubahannya, kita tidak akan melihat bintang-bintang yang runtuh dalam waktu dekat, tapi karena peristiwa ini kemungkinan besar tidak berbahaya bagi planet kita, maka peristiwa ini akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dinanti-nantikan oleh generasi mendatang. Selain itu, jika kamu penasaran untuk melihat Betelgeuse di langit malam, biasanya terlihat pada malam hari di bulan Januari dan Februari, dan pada awal Agustus, kamu bisa melihatnya sebelum matahari terbit. Bintang ini memiliki rona oranye merah yang unik, sempurna untuk menunjukkan kepada mereka yang skeptis bahwa bintang memang memiliki warna. Planet kita juga akan mengalami banyak perubahan di masa depan. Jika kita bisa melakukan perjalanan jutaan tahun ke depan, kita mungkin tidak akan mengenali peta planet kita sama sekali. Saat ini bumi memiliki 7 benua, tapi tidak selalu seperti itu dan kemungkinan besar akan berubah di masa depan. Sekitar 310 juta tahun yang lalu, bumi memiliki sebuah benua besar yang disebut Pangaea. Sekitar 180 juta tahun yang lalu, bumi mulai pecah dan sekarang para ilmuwan berpikir bahwa dalam 200 juta tahun ke depan, kita mungkin akan melihat benua besar lainnya terbentuk. Bahkan kita mungkin berada di tengah-tengah pembentukan benua super ini. Ada 4 skenario utama tentang bagaimana daratan baru ini bisa terbentuk, masing-masing dengan twistnya sendiri. Semuanya terkait dengan bagaimana Pangaea terpecah dan bagaimana benua-benua kita masih terus bergerak. Hari-hari kita siklus 24 jam yang kita jalani, perlahan-lahan juga semakin panjang. Perubahan yang terjadi secara perlahan ini pada akhirnya akan mengarah pada hari-hari yang panjangnya 25 jam. Inilah alasan mengapa hal itu terjadi. Rotasi bumi, perputaran yang kita lakukan setiap hari, menjadi sedikit lebih lambat setiap tahunnya, dan itu semua berkat bulan. Itu karena satelit kita ini mencuri sebagian energi bumi. Kita tahu hal ini terjadi karena adanya sebuah alat canggih yang disebut Laser Ranging Retroreflector. Alat ini menembakkan sinar laser ke bulan dan ketika sinar itu memantul kembali ke bumi, butuh waktu sedikit lebih lama untuk kembali. Penundaan kecil ini merupakan petunjuk bahwa hari-hari kita semakin panjang. Jadi, berapa lama lagi sampai kita bisa mendapatkan 1 jam ekstra setiap hari untuk menyelesaikan daftar tugas kita? Nah, para ahli di NASA telah melakukan perhitungan selama 1 abad terakhir, hari-hari kita bertambah panjang sekitar 1,4 milidetik. Jika kita memperkecil dan melihat 2000 tahun terakhir dengan menggunakan catatan sejarah gerhana matahari, hari kita telah memanjang rata-rata 2,5 milidetik setiap abadnya.
Di samping perhitungan yang membosankan, kita akan membutuhkan sekitar 50.000 tahun untuk menambahkan 1 detik ekstra pada hari kita. Itu berarti dibutuhkan 180 juta tahun agar satu hari di bumi memiliki 25 jam. Tentu saja jika tidak ada hal lain yang terjadi dengan rotasi planet kita selama itu. Bima Sakti dan salah satu tetangga terdekatnya, Andromeda, berencana untuk bergabung di suatu tempat di masa depan. Kita tidak akan berada di sini untuk mengalami interaksi ini, tapi mungkin tidak akan terasa banyak perubahan dari bumi. Tabrakan galaksi mungkin tampak tidak biasa, terutama karena kita tahu alam semesta mengembang. Jika galaksi-galaksi bergerak semakin menjauh, mengapa mereka masih bisa bertemu satu sama lain? Galaksi-galaksi yang dekat tidak melayang-layang begitu saja, mereka saling mempengaruhi satu sama lain berkat gravitasi. Itulah alasan mengapa Bima Sakti dan Andromeda bergerak mendekat dengan kecepatan sekitar 300 km per detik. Kalau kita menghitungnya, berarti tabrakan keduanya baru akan terjadi 4,5 miliar tahun lagi. Dan kemungkinan besar keduanya akan berpapasan secara perlahan tanpa ada perubahan yang bisa dirasakan dari dalam tata surya. Akan tiba saatnya di masa depan ketika cincin es Saturnus yang menakjubkan itu tidak akan ada lagi, setidaknya menurut penelitian terbaru. Misi Cassini milik NASA yang menghabiskan waktunya mengorbit Saturnus antara tahun 2004 hingga 2017 telah mengumpulkan sejumlah informasi baru mengenai cincin-cincin tersebut dan kapan cincin-cincin itu akan menghilang. Para ilmuwan telah lama memperdebatkan berapa usia cincin Saturnus. Sebagian orang mengira bahwa bintang-bintang itu pasti masih sangat muda karena masih sangat terang dan dingin. Mereka mengira bahwa selama miliaran tahun, cincin-cincin itu pasti sudah aus dan menjadi gelap akibat semua benda angkasa yang menabraknya. Bahkan ada kemungkinan cincin-cincin ini masih terbentuk ketika dinosaurus masih berkeliaran di bumi. Ketika benda-benda asing menyelinap masuk ke dalam cincin, benda-benda itu mendorong materi dari lingkaran terdalam menuju Saturnus dengan kecepatan yang cukup tinggi. Akibatnya, Cassini melihat cincin-cincin itu kehilangan bertonton massa setiap detiknya. Artinya, cincin-cincin ini tidak akan terlihat dalam waktu yang lama, setidaknya dalam jangka waktu kosmik. Cincin-cincin itu diperkirakan hanya akan bertahan selama beberapa ratus juta tahun. Kita mungkin juga akan melewatkan peristiwa kosmik berikutnya, tapi hampir tidak. Itu karena menurut beberapa perkiraan, peristiwa ini mungkin terjadi hanya dalam waktu 100 tahun lagi. Medan magnet bumi mungkin akan runtuh, membalikan kutub utara dan selatannya. Para peneliti menyatakan selama 3.000 tahun terakhir, medan magnet planet kita terus mengalami penurunan dan jika tren ini terus berlanjut, kita mungkin akan mencapai titik kritis dalam waktu kurang dari 1.000 tahun. Agar kutub-kutub planet bisa berganti, medan magnet harus melemah sekitar 90% dan ini membutuhkan waktu ribuan tahun. Selama fase rentan ini, planet kita kehilangan perisai magnetik pelindungnya dan membiarkan lebih banyak sinar kosmik dari luar angkasa. Terakhir kali peristiwa pembalikan kutub ini terjadi hampir 800.000 tahun yang lalu. Masalahnya saat ini kita berada di salah satu fase paling berisiko. Medan magnet semakin melemah, tapi ada kemungkinan ia akan kembali menguat. Namun dengan laju penurunannya saat ini, dia bisa menukik ke titik nol hanya dalam beberapa abad atau milenium. Dan kita sudah menyaksikan dampak dari melemahnya medan magnet pada satelit-satelit kita. Di bentangan luas Samudra Atlantik, antara Amerika Selatan dan Afrika, terdapat wilayah di mana medan magnet bumi 3 kali lebih lemah daripada di kutub. Para ilmuwan menyebutnya anomali Atlantik Selatan. Satelit yang melewati zona ini selalu mengalami masalah elektronik. Tidak ada yang tahu mengapa wilayah dengan medan lemah ini muncul sejak awal, dan prediksi pergerakannya di masa depan masih belum bisa dipastikan. Salah satu teori yang ada adalah pusaran air yang berputar-putar dalam inti luar logam cair bumi mungkin menjadi penyebabnya mendorong medan magnet menjauhi Atlantik Selatan. Pemikiran lainnya adalah bahwa medan magnet di wilayah ini mengarah ke arah yang salah, seperti sebuah kutub mini yang terbalik.